Lanjut Mas hadisnya. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan kelak. Nah, yani di situ maksudnya tidak menjaga, tidak kadang sholat, kadang ora begitu. Sama kalau orang tidak istiqomah, ya kadang mengerjakan di tepat waktu, kadang tidak dan sebagainya, ya sulit mendapatkan petunjuk karena tidak istiqomah. Terus lanjutannya Mas? Nantinya di hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 169. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, siapa yang dikumpulkan bersama Haman? Bersama Qarun, orang yang disibukkan dengan dunia. Jadi kalau jenengan ngurusi dunia nanti sholatnya kongkong kan sampai tidak mengerjakan, naudzubillah, ketemunya Qarun. Jadi nerakanya neraka VVIP, siksanya lebih berat kayak. Ya kan Qarun kan wong sugih sih. Yang kedua siapa? Fir'aun, orang yang disibukkan dengan apa? Fir'aun disibukkan dengan apa? Kekuasaannya. Itu Fir'aun. Yang ketiga Haman, ini menterinya Fir'aun ya, orang yang disibukkan dengan jabatannya. Dan terakhir Ubay bin Khalaf, ini orang yang disibukkan dengan kegiatan bisnisnya. Jadi kalau kegiatan bisnis, urusan dunia membuat dia tidak bisa istiqomah dalam kebaikan, itu nanti naudzubillah sampai tidak melakukannya, di neraka bersama mereka. Itu yang tidak melakukan. Kalau kita insya Allah melakukan kurtaman dan ngeliuk-ngeliuk lah. Halo? Ya, tapi tidak saya tambahin, barang siapa yang tidak ikut ngapak, ora, itu enggak. Enggak, karena itu bisa di-relay, bisa ditonton. Iya gitu. Kadang-kadang, Ustadz maaf saya tidak bisa ikut ngapak karena hari ini saya lagi perjalanan ke Jakarta gitu. Nanti saya nonton YouTube-nya, itu keren. Tapi ada juga yang sambil nyetir sambil ngikuti kok. Bapak matiin saja, bahaya itu gitu. Jangan nyetir sambil dengerin apa? Ngapak. Karena nanti pas lagi nyetir terus di ngapak kelihatan Bu Juju langsung kaget. Nanti langsung oleng gitu. Hati-hati itu. Ya, itu yang keberapa? Kedua. Jadi tanda orang istiqomah yang kedua apa? Tidak meninggalkan kebaikan ya ketika disibukkan dengan urusan dunia. Jadi itu ukurannya Pak. Jadi kalau ada sibuk dunia kayak apapun, misalkan pesanan kayu akeh ya Pak Turin, pesanan herbal akeh, tetap adzan di masjid. Karena dinteni orang ana sing adzan. Dinteni orang sing adzan ini adzan dewek gitu. Mulane telat gitu. Nyong yang ngenteni dene orang sing adzan ini. Oh ternyata Pak Turin itu. Iya, mulai adzan karo kesuh. Klodak gitu. Iya. Lah nyong imah. Kadang-kadang menyong adzan dewek. Hati-hati itu. Ya, jadi Ustaz saya kan lagi dagang. Ya sudah, kalau saya lagi dagang, hubungi siapa dulu? Istrinya kayak suruh nunggu sebentar gitu. Bu, tunggu jalan nyarap sholat jamaah begitu. Halo? Iya, misalnya pesanan herbalnya lagi akeh, Budorin tunggu sedela. Budorin, Pak Budorin aku undang bojone sama? Beb. Sama? Ayang Beb. Sementara Budorin ngundang Pak Dorin, Kang. Tukang kayu maksudnya. Yang ketiga, tanda apa? Istiqomah. Yang berapa? Yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Lah kiyip-kiyip mripate ya Allah. Satu, tidak meninggalkan perintah Allah ketika lagi kena musibah. Dua, tidak meninggalkan perintah Allah ketika disibukkan dengan urusan dunia. Ketiga, tidak sembarang mengikuti komentar orang, ucapan orang, pendapat orang demi memperturutkan hawa nafsunya. Contoh, wong liya ngomong ngekie, kita melu karena apa? Loh gengsi kok nyong ora kowe darani kaya kowe. Nah, itu dianggap tidak istiqomah. Ya kalau kita sudah punya prinsip, aku kayak gie, ya wis kaya, iye, kaya ora bener aja di. Walaupun itu viral gitu loh. Jadi kita itu kadang-kadang nggak bijak di situ.
hanya gara-gara dikatain sedikit yang itu menyinggung, ya terus kita demi menunjukkan bahwa nyongke orang nyongke gelo, wah itu jangan, itu namanya memperturutkan hawa nafsunya. Faham maksud saya enggak? Halo? Iya, contohnya banyak lah, contohnya banyak gitu kan. Misalkan, halo, iya ngaji, anak sih ngomong, loh biasa orang ngaji ngaji, akhirnya orang ngaji, apa? Soalnya domong, nyok domong mendingan orang ngaji ya itu, jadi nggak istiqomah itu. Jadi wala yakhafuna laumata laim, jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Orang kalau udah di jalan kebaikan, resikonya kayak gue lah, mesti anak sih ngomong baik, paham gak? Apa mending sing masa lalunya keton ora tau ngaji, tiba-tiba ngaji ketemu kancane sing bejut biyen mesti ngomong, kowe ngaji sih ki? Ya ora apa-apa. Lo sok suci temen ya ora apa-apa. Kan udah saya bilang, lebih baik dikatakan sok suci daripada sok najis. Sok kotor itu. Mas Aldi dibaca. Manittamasa ridha Allahi. Hadis, ini hadis. Ayo Mas. Hadis riwayat Tirmidzi. Manittamasa ridha Allahi bisakhatin nasi kafahullahu mu'natan nasi wa manittamasa ridha an-nasi bisakhatillahi wakalahullahu ilan nasi. Terjemahnya lihat, perhatikan, ini penting banget. Ayo Mas. Barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Coba lihat. Kalau kita tetap istiqomah mencari ridha Allah, walaupun orang-orang bully, nggak suka, komen apa, tetap kita berjalan di kebaikan. Bahasa lainnya apa? Kita berbuat baik sesuai Quran Sunnah, tapi banyak yang tidak suka, kita tetap, apa yang terjadi? Barang siapa yang mencari ridha manusia, enggak, tadi apa yang terjadi? Terakhir, bagian akhirnya, Allah akan Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Maksudnya apa? Ya dia tidak, kalau sudah orang bisa istiqomah begitu, omongan orang apapun nanti oleh Allah dibuat tidak akan mempengaruhinya. Paham tadi? Jadi kalau kita berbuat baik, walaupun omongan orang kayak apa, Allah yang akan membuat orang itu diam. Paham gak? Allah yang akan membuat orang itu ridho dengan kita. Jadi kalau kita bergerak di jalan Allah demi mencari keridhoan Allah, sekalipun orang-orang benci, Allah yang akan membuat orang benci itu menjadi suka sama kita. Itu kan? Kedua, barang siapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Oh, ngeri kan? Jadi kalau kemudian kita rela melanggar perintah Allah demi dipuji orang lain, maka apa yang terjadi? Ya sudah, Allah buat dia tergantung. Akhirnya dia selalu tidak pernah punya prinsip terombang-ambing dengan omongan manusia. Ngomong dia meluki, ngomong dia suara tenang ngomong gitu. Ya kan? Itu jadi berarti kebalikannya apa? Jadi kalau ada orang itu ya, dia lebih mementingkan omongan orang ya, diomong orang sedikit kemudian tidak jadi berbuat baik, ya maka dia akan semakin tergantung dengan manusia, hidupnya tidak akan pernah tenang. Na'udzubillah. Nah, tanda yang terakhir ini yang sudah kita tahu lah, bahwa tanda istiqomah itu apa? Selalu berusaha mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apapun keadaannya itu. Jadi itu yang terakhir. Silakan Mas, baca Mas. Surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Ya, terjemahnya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Terimalah, ambillah, berarti dengan penuh keridhaan. Mungkin pertama kita belum bisa terbiasa, masih ada beban batin, masih ada pertentangan. Tapi lama-lama kalau sudah biasa, insya Allah akan terasa mudah. Ya, jadi sama prinsipnya. Ya, para mufasir mengatakan apa? Man 'asha 'ala syai' mata 'ala syai'. Ini sudah sering saya sampaikan. Barang siapa hidup didasarkan atas sesuatu, matinya sesuai kebiasaannya. Jadi kalau kita kebiasaannya baik, ya walaupun pertama berat,
nanti lama-lama jadi biasa, ringan, dan matinya begitu, bahkan tidak merasa lagi berbuat baik. Dan itu yang luar biasa, yang sampai kemudian kebaikan-kebaikan ini nanti akan menular kepada anak turun kita, cucu kita. Contoh begini, dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi matat faj'atan." Wahai Rasulullah, ibuku wafat tiba-tiba. Ya maksudnya tanpa sakit, tanpa apa. Jika beliau masih hidup, itu biasanya beliau lagi berbuat sedekah, karena memang biasa banget sedekah. Kalau aku tetap sedekah sebagaimana ibu lakukan, apakah aku dapat pahala? Apakah ibuku juga tetap dapat pahala? Maka Rasulullah SAW dapat semuanya. Masya Allah itu. Ya, jadi kalau orang sudah biasa berbuat baik, anak cucu kita pun kalau mengikuti, kita tetap dapat kebaikan. Halo? Begitu. Jadi itulah kebaikan yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu ada 4 tanda istiqomah, dan kita berusaha untuk 4 ini. 1, coba diukur kita. Apakah kalau kita lagi dapat musibah, kita tetap ibadah seperti biasanya atau agak berkurang? Halo? Ya, nek tambah ibadah malah jos gue. Tuh, nek orang kena musibah malah tambah apa? Iya. Misalkan ada orang suaminya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal. Mangkat ning masjid ora, malah kadang-kadang aku prediksi lah lagi bela sungkawa ke. Loh, bela sungkawa malah orang maring masjid iki kepriwe? Justru malah kudune adzan. Lagi bela sungkawa adzan begitu. Yang kedua, jangan tinggalkan perintah Allah ketika dapat musibah yang pertama. Yang kedua, ketika kita lagi bisnisnya naik, karirnya naik, itu harusnya ibadahnya tetap. Kalau memang nggak bisa tetap berkurang, tandanya tidak istiqomah. Jelas ya? Tadi dapat rezeki, dapat ini. Nah ini. Yang ketiga apa? Tidak bergeming ketika omongan orang apapun, tetap bergeming itu tetap nggak goyah, ajek gitu, madep mantep jejek gitu. Dan yang terakhir, berusaha untuk selalu menetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, ngapit ngaji? Kurang semangat. Anita, Windy semangat. Rindi, Adine Faiha, ayo semangat. Ngapit ngaji? Iya, Masya Allah. Sekarang tanya jawab Mas Yon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumanto. Biasa dipanggil Kak Jumbo. Saya itu manusia telepatis. Apa itu? Tegas lembut berarti romantis. Biar seger begitu. Karena dakwah kita ada dakwah yang mengembirakan. Masya Allah. Pertanyaannya, ini memang beliau saat mintakan menyentuh saya. Tapi saya nggak nangis, hanya ingat saya dulu pernah usaha bakso, betul tak? Ketika usaha bakso diuji, biasanya rame nih tak? Itu pas adzan maghrib. Ya Allah, mohon maaf ya. Biasanya saya kan kadang imami begitu ya. Setelah dodol bakso, bannernya masih ada tak itu di depan, masih terpasang. Ya Allah, pas rumah ada pembeli ini lagi rame-rame. Akhirnya apa? Sering sekali saya itu jadi jamaah masbuk karena mabuk dengan harta. Ya Allah. Padahal maunya ngimami. Iya. Kayak parah lah. Parah banget. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Saya memutuskan untuk berhenti. Ya Allah, ini ujian dari Allah. Dan saya nggak merasakan kedamaian ketika saya mendapatkan keuntungan dari jualan itu. Ya, ini sikap saya bagaimana? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua. Ini terkait dengan memberikan contoh di rumah kita untuk sholat jamaah. Biasanya kan namanya bapak-bapak, biasanya kan kadang ini di luar keluarga saya, mohon maaf. Ada biasanya contoh atau figur untuk mendidik anak biasanya di rumah adalah seorang ibu. Bagaimana kalau seorang keluarga yang memiliki anak putra atau laki-laki semuanya? Sebuah keluarga. Sebuah keluarga. Iya. Seorang keluarga orang anak. Oh iya, sebuah keluarga. Kalau sebuah gimana Bang? Sebuah keluarga. Iya. Sebuah Tadi kan bukan dua Pak. Iya. Tapi sepasang keluarga. Orang bisa sepasang loh. Anak-anaknya sih. Oh iya. Berarti anggota keluarga.
Ya, khususnya karena yang namanya untuk mendidik anak kita untuk sholat berjamaah, kadang-kadang bapaknya kan sibuk, kadang belum pulang, belum kondur. Bagaimana posisi seorang ibu untuk membiasakan anak laki-lakinya untuk sholat berjamaah di masjid? Lebih utama mana seorang ibu sholat di rumah, tapi ketika seorang ibu harus mendidik putranya yang laki-laki semuanya untuk berjamaah di masjid. Terima kasih wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Mas Jumbo, ya itu contohnya. Itu udah contohnya ngalami dewek. Ternyata biar bakul bakso. Dan beliau lagi laris-larisnya, setelah itu memutuskan untuk berhenti. Ya itu yang benar. Karena Ibnu Hasyim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallah fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak mendekatkan kita kepada Allah, dan yang bahasa lain, semua nikmat yang membuat kita jauh dari Allah itu adalah siksa. Itu adalah petaka, itu adalah musibah. Ya, dan orang-orang beriman itu sifatnya al-munafikun ayat 9. Mas Aldi, ya situ aja Mas. Ya. Soalnya kalau bacanya Mas Aldi itu menggetarkan jiwa. Insya Allah ngepit ngaji besok bacanya Mas Yon. Ya. Kan jenggotnya udah dapat jenggotnya udah dapat, gayanya juga udah centil sekarang. Nanti bacaannya kayaknya menggetarkan jiwa dan raga. 9. Al-Munafikun surat ke-63 ayat ke-9. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Allah. Lihat Bapak Ibu, dengerin terjemahnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu Pak Jumbo, jenengan tadi telah terbebas dari kerugian. Karena jangan sampai harta kita, anak kita membuat lupa dengan Allah. Para ulama mengatakan, apapun itu, mau hartamu, anakmu, keluargamu sekalipun, kalau membuatmu lalai dari Allah, tinggalkan itu. Itu adalah kerugian bagimu. Ya, begitu. Jadi panjenengan sudah memilih jalan yang tepat, Masya Allah, bersyukur. Mungkin nek wis seneng total bakso bae ora bisa umroh karo haji kayak. Ya, aja nangis. Beliau itu hatinya halus banget, jadi gampang gampang iya itu mata yuyu gitu ya. Mata yuyu duitnya tak handal gitu, ya. Dia teletabis ya. Bukan romantis tapi gampang nangis. Itu Masya Allah. Jadi jelas beliau Masya Allah ya, beliaunya kerja sekarang jadi punya sambilan, bisa haji, bisa umroh itu dengan kalau cerita sudah ada di Fast TV. Bagaimana pengalaman beliau bisa umroh dari hari hane berurung lunas, tapi bisa lunas, Masya Allah itu luar biasa itu. Sebenarnya total bakso belum tentu gue. Ya malah tambah. Paling tukunya mobil maning, rumah maning, kayaknya bojo maning kayaknya. Jadi langkah yang sangat baik Pak Jumbo, alhamdulillah. Kedua, apa peran ibu? Ya, ibu itu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama. Tuh, sekolah umum itu sekolah mitra sebenarnya. Pendidikan itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab sekolah. Jadi sekolah itu mitra pendidikan anak. Paham buatan Bu? Jadi tidak benar pasrah bongkokan mari sekolah. Nah, jadi orang tua itu yang ngajari. Kalau orang tua nggak bisa, ya ibu yang mengajari. Ya. Ibu sholat di masjid, utama tidak utama itu khilafiyah. Ya, hadis-hadis yang menunjukkan sholatnya wanita lebih baik di rumah. Itu ada tanda komanya, tapi sering tidak dijelaskan. Ketika di jalan ke masjid banyak fitnah. Zaman dulu itu kaum muslimin lewat, ketemu orang Yahudi, kudungnya ditarik Mas. Turunlah surat Al-Ahzab. Ya, ketika sudah aman turunlah surat An-Nur. Tuh, jadi harus difahami sejarah-sejarah Al-Quran, persyariatan, jangan cuma tekstual. Itu. Ini yang sekarang terjadi, jadi wanita hanya
seperti nggak ada tempat ke masjid gitu. Zaman Nabi aja istri-istri Nabi ke masjid. Halo? Bahkan itikaf. Gitu kan? Bahkan yang disinggung oleh Nabi hanya satu. Istri-istri Nabi itu kalau sholat malam karena nggak kuat lama, ada bikin tali itu cekelan supaya nggak jatuh, bertahan berdiri. Nabi inspeksi ke tempat sof wanita. Tuh, ini tali apa ini? Itu buat para wanita jaga. Enggak, potongin semua. Kalau nggak mampu berdiri, duduk, jangan dipaksain. Itu menjadi dalil sof wanita juga ada. Kalau orang memahami secara tekstual begitu, tidak akan ada hadis seperti itu. Itu kaitannya dengan fitnah wanita. Fitnahnya itu bukan sekedar laki-laki melihat wanita, betul-betul fitnah, diganggu, digoda, disakiti. Itu loh mas. Ya, tapi sekarang lucu orang-orang yang berpendapat, ini nanti viral lagi, biarinlah. Ya. Berpendapat wanita lebih baik sholat di rumah. Padahal alasannya bila ke masjid banyak fitnah. Lah ini rela sholat di rumah dengan dalil supaya pahalanya banyak, tapi maring pasar dewekan, dolan dewekan, kelayap dewekan. Ini lebih parah lagi. Halo? Coba dipikir baik-baik. Ke masjid nggak usah karena takut fitnah. Layap biasa. Dewekan. Paham betul nih? Ya kan lucu gitu loh. Mau sekarang ke masjid kan aman, apalagi yang soft laki-laki dipisah. Nah dengan dasar itu, kalau rumah kita dekat masjid, anak bapak nggak ada, ibu ada, ajak ke masjid. Ibunya sholat di masjid, dapat pahala apa? Muta'addi. Muta'addi itu apa? Mendidik anak. Ada amalan qasir, amalan muta'addi. Amalan qasir hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oke lah, dia mengambil pendapat ulama bahwa sholat di rumah bagi wanita lebih utama. Oke, pahalanya dapat. Tapi untuk dia sendiri, anaknya nggak dapat, pendidikannya nggak dapat. Muta'addi. Muta'addi itu amalan yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, termasuk mendidik. Itu. Jadi saran saya, pergi ke masjid, putranya dibawa ke masjid. Begitu ya. Tapi amankan ke masjid. Jangan pakai wangi-wangian. Halo? Nutup aurat yang benar. Sekarang alhamdulillah orang kayak zaman biyen. Aku menangi zaman biyen wong tarawih maring masjid nganggo celana pendek semene. Rukuh dicekel, ora kudungan. Zaman biyen kan gue. Halo? Iya, dadi rukuh nek dinggo arep salat bali tarawih ya. Mulane biyen nek tarawih karo subuhan pada sregep banget. Apa ini bar subuhan terus mlaku-mlaku gue karo sing roke semene-mene. Celana pendek kan nyong tes SD dadi urung pati paham waktu kowe. Kor kayak oh kayak gue tahu. Kalau sih alhamdulillah sih sudah jilbaban semua kan rata-rata kan. Tuh sama ibu-ibu sih malah rukuh tinggo kang omah. Iya jerone sih daster bodol. Rukuh sing potongan. Mane kare maring masjid ngene-ngene. Clek ngendur kene kae. Wek ganjel sih mlaku. Ya weruh ya ora sengaja lah. Wong kadang-kadang ibu-ibu metu kang omah nutup pagar karo bapaknya metu karo masang benik. Iya bener. Wong kena mangkate pas koma. Ya ke susu-susu. Ya ora. Wong mulane ana sing dendek barang kae tua-tua. Nek nyong ta anu jamaah masjidku kurang ajar seringnya karo nyong. Nyong nang omah wong nyong ketanggungan, sedela iki. Sengaja dikomati, men kok ustadz cepetan ngene, kayak gue ngerti. Soalnya boleh-boleh mlebu ke wis pada siap kabeh karo guyu. Kayak kurang ajar ora? Jangan kadang-kadang dia ngereke. Nek nang NU kan ora, nang NU itu anteng kabeh. Nek imam urung teka urung komat, NU. Nek nang masjid nyong segera komat, men ustadz cepet teka. Kurang ajar man gue. gitu Mas Jumbo. Jadi ya memang ada khilafiyah, sebagian ulama menjelaskan lebih utama masih di ya kalau dalam termasuk yang di Muhammadiyah itu menjelaskan ya enggak, utamanya ya kalau di masjid berjamaah ya ada keutamaan. Masalahnya hanya di fitnah itu. Ya kalau sekarang ke masjid bisa aman dari fitnah, ya caranya apa? Jangan dandan nyolok, jangan pakai wangi-wangian, terus tempat wudhu laki-laki perempuan terpisah, jalan masuknya terpisah, ya aman sudah. Ya terus softnya depan belakang, kecuali yang kanan kiri bagi kami nggak aman gitu. Ya kan, belakang itu karena wanita memang di belakang, laki-laki di depan.
Begitu Kak Jumbo, ya. Kowe anak sing kepira? Enggak juga. Enggak. Udah, ada lagi? Pertanyaan? Ada enggak? Hah? Bu Juju. Iku pada baik karo ngapak sih takkan Pak Jumbo, Bu Juju, Pak Jumbo, Bu Juju. Ayo. Biar gak bosan. Jadi Ustaz, aku begini kadang karena profesi suamiku itu penjual jasa. Kadang aku kan duit kayak gini. Dulu aku memang kerja Ustaz. Kerja, suamiku kerja. Barang kayaknya bayarannya aku nggak bayar emang tuh bagi aku harus metu bayaran. Hasilnya juga silinder juga mataku komputer. Dulu kan masih merek hitam putih. Silinder, mesin, banyak Ustaz. Terus aku memutuskan nggak kerja, tapi terus karena aku ini sama suamiku pada bayar satu hak, jadinya aku ngomongin bela, baik namburi layar gitu. Tapi kadang aku ini, kalau lihat permasalahannya, aku dapat jasa. Karena bodoh ya, kalau kita kok bayar ya, aku jadi masih ragu bahwa uang itu jadi sebenarnya uang itu apa ya, uang jasa dari seorang lawyer itu apa benar-benar halal. Sobat aku isi ngejar ragu saat makanya dari sini barangnya wis ngaji itu yang aku berjamanin lah tapi aja kalau bojone gitu. Aku berjamanin Ustaz dari ini yang sudah kami aku harus lihat lah DR baru sidik kan yo gitu loh mau bikin bojone lo itu loh Ustaz. Jadi kewaswasan ini aku gimana Ustaz? Ya sudah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu satu, kalau ibu pengen jadi mujahidah pejuang maka dampingi suami, jangan cari sendiri. Dampingi suami, arahkan suami untuk menjadi lawyer yang baik. Gitu. Jadi kalau yang lainnya nggak baik, dewek-dewek apik. Gitu. Tidak terima sogok. Kalau memang ternyata memang salah, ya tidak bisa mengupayakan jadi benar. Tetap salah, tapi mungkin hukumannya sing bisa agak diperingan. Kan gitu ya, dengan berbagai masalah. Tapi kalau sing salah kemudian caranya jadi benar, sing penting bayarannya akeh lah itu ya jangan. Halo? Soalnya jenengan kan sering ngirim nyong, kok jadi orang genah gitu barangnya. Oh beda ya. Ya enggak ya wis cerita dok ya. Mulane si Vita mikir orang kepenak dingin pakai. Enggak sana. Jadi gitu kalau jenengan saran saya begitu Bu. Karena apa? Itulah perbendaharaan yang harus dimiliki laki-laki. Saya sudah pernah sampaikan berkali-kali. Perbendaharaan dunia yang harus dimiliki laki-laki 3. 1. Lisan yang berzikir. 2. Hati yang bersyukur. 3. Istri yang beriman yang membantumu suami urusan akhiratmu. Itu pesannya Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Sekelas Umar bin Khattab aja minta kepada Nabi, ya Nabi, harta dunia apa yang harus saya miliki? Nabi menjelaskan, liyattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri dinikum wa amril akhirah. Jadi Rasulullah ketika ditanya harta benda apa yang harus aku miliki sebagai laki-laki, maka kata Rasulullah, kamu sebagai laki-laki harus punya hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, istri yang beriman yang membantumu urusan agamamu. Jadi jangan lebih melebu istri yang layak jadi perbendaharaan laki-laki. Ini para wanita juga begitu nanti. Kalau suaminya nggak beres, ngomong, Mas, aku lebih baik dinafkahi sedikit tapi halal. Lebih baik lagi akeh dan halal. Lah ya kan begitu kan? Yang lebih baik ya akeh dan halal daripada banyak tapi orang genah. Kenapa Mas? Karena harta itu kau gunakan untuk aku, untuk anakmu. Kamu rela aku dan anakmu tumbuh besar dari harta yang haram? Apa kamu rela anakmu itu nanti besar dari harta yang tidak diridhoi Allah? Paham ya? Itu Bu Cucu. Kita durung ana temenan ki. Begitu ya. Jadi jawaban saya, kalau jenengan pengen jadi, ya kalau jenengan udah berusaha semaksimal nggak mampu-mampu, jangan putus asa, doakan suami. Doa istri yang soleh itu bisa membuka hati suami. Ya, karena kadang kalau omongan sepatu tok, karena cara pikirnya beda. Lah kok semua ngatur menang baik dari tampani baik, akan dosa urusannya nyong. Kadang-kadang mau lanang kan gue. Iya, tapi udah sing kana. Kadang-kadang begitu. Ya enggak Mas, kan gini. Ya wis lah, doakan. Itu loh. Doakan. Nah, kalau memang
udah nggak bisa lagi demi menjaga dan tahu persis misalkan ya, tapi bukan jenengan ada harta suami yang haram mau diberikan, tolak. Enggak lah mas, aku nggak mau nerima itu. Lebih baik saya cari sendiri. Wah itu saya yakin laki-laki manapun akan terasa itu. Kalau sampai, saya bukan karena saya sombong mas, saya menjaga supaya anak-anak mas saya itu dari harta halal gitu. Nek nyong diempani harta haram terus mas, nyong wani karo Rika kepriwe gitu. Nyong wani karo Rika karena nyong diempani barang haram. Itu. Gitu? Dah, cukup ya? Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji sehat sebelum Allah. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا آت الكف يا مسلمنا لا تغرق في الدنيا وفي الآخرة فردوس. Di tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim itu ternyata ada 5. 1 mengikuti Rasul, 2 mengikuti sahabat, 3 mengikuti kebenaran, 4 mengikuti Islam, dan 5 mengikuti Al-Quran. رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات.